proses pendapatan nutrisinya dari bawah Pak, karena gak langsung ke akar utamanya gitu. Jadi dia naik ke atas. Jadi kalau dijadikan bibit bobotnya ringan sekali gitu. Jadi oleh karena itu fungsi di apa sih digemburkan ini untuk akar dia menyebarnya ke kiri kanan gitu. Nah ini dilakukan proses kapan? Ini sebagusnya waktu kita panen, lalu kalau kita jadikan bibit langsung kita pisahin, tinggalkan 1 atau 2. Ini kita pindahkan ke tempat yang lain. Nah ini kita gemburkan, lalu kalau bisa langsung kasih pupuk kandang. Jadi kalau untuk proses dari yang ini, yang kemarin yang diceritakan sama ibu, satu yang ini kita tanam dia akan umur 3 bulan ke atas. Kalau tanahnya subur itu bisa mencapai 40 sampai 50 anakan. 40 anakan. Jadi untuk penanamannya Pak dimiringkan 45 derajat. Apa fungsi 45 derajat? Karena mengapa? Kalau kita lurusnya begini, maka dia akan tumbuh secara menyeluruh aja Pak. Jadi anakannya lama gitu keluarnya. Maka kita miringkan 45 derajat. Tujuannya 45 derajat adalah untuk memberi ruang tumbuh tunas di samping ini. Di samping daripada tanamannya ini. Kalau lurus begini dia akan memanjang begini gitu. Lama. Apakah begini juga tumbuhkan anakan? Tetap tumbuh anakan, muncul anakan, tapi lama. Nggak optimal ya? Tidak optimal. Maka harus 45 derajat. Nah, jadi prosesnya ini kalau kami dulu Pak, kalau kami ini waktu sebelum tanam itu kita akan clearing dulu, buka lahan hanya dengan mesin babat. Tidak ada pengolahan total tanah. Kami hanya bikin lubang seperti ini. Kita bikin lubang, lalu kita gemburkan cukup udah. Jadi ini kita kasih pupuk kandang. Kita kasih pupuk kandang. Mengapa? Ini sekitar 20 kali 20, kedalaman 20 cm. Nah setelah 20 ini kita gemburkan, kita campur pupuk kandang. Kalau tidak kita campur dengan pupuk kandang, maka pertumbuhannya tidak rata. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang kejadian kita di Cikotok, Pak Dono. Karena mengapa kemarin? Pada sana langsung pupuk kandang. Iya langsung pupuk kandang. Sebagusnya ya, oleh karena itu karena ada rentan umur 2-3 minggu, bibit itu rentan terhadap kekeringan. Maka kita untuk menanamnya pada musim hujan. Berarti menanamnya dimiringkan, udah dikasih pembona, gemburkan gitu. Ini setelah itu yang ini jangan kita cangkul. Karena mengapa? Untuk menghindari penguapan jangan total ke atas. Maka kita pakai mesin potong aja. Kalau tanam palawija kan langsung dicangkul sebersih kan Pak ya. Kalau tanam palawija pasti bersih. Ini enggak. Oleh karena itu Serawangi itu tidak membutuhkan pengolahan tanah yang optimal gitu. Hanya per rumpun yang kita olah. Nah, setelah itu kita biarkan selama 3 bulan. 3 bulan itu kalau tanah subur itu bisa mencapai anakan 30 sampai 40. Nah, apakah bisa dipanen umur 30-40 itu bisa dipanen? Bisa dipanen, tapi bagusnya dipanen itu adalah umur 5 bulan. Karena mengapa? Harapan kita kalau kita panen 3 bulan, kalau anakannya itu mau dijadikan bibit baru, kan masih muda. Tapi seandainya ingin kita pindahkan jarak dekat, gak ada masalah, langsung kita tanam. Kalau bibitnya muda gitu. Tapi kalau udah 6 bulan, bibit itu bisa kita kirim ke daerah lain gitu. Itu bedanya. Jadi itulah dengan ini, jadi harapan kita dengan satu anakan itu umur 5 bulan menjadi 60 anakan dengan berat minimal 2 kilo. Per rumpun. 2 kilo itu paling sedikit 2 kilo. Itu idealnya. Idealnya 2 kilo. Udah itu tanpa pemupukan. Pemupukannya sekali kita pakai dengan 1/5 kilo pupuk kandang. Starternya 1/5 kilo pupuk kandang. Apakah harus 1/5? Tidak. Makin banyak makin bagus. Tapi karena kita memperhitungkan ekonomisnya, kita gunakan 1/5. Nah setelah kita panen, baru kita melakukan proses gulma. Lalu kita gemburkan lagi, kita tambah pupuk kandang lagi. Jadi kalau musim hujan sebagusnya pupuk kandang. Tapi kalau musim kering seperti ini kita gunakan pupuk cair yang organik.
Jangan sekali kita menggunakan pupuk urea, karena kalau menggunakan pupuk urea, kita takutnya minyaknya terkontaminasi dengan bahan kimia. Itu nggak laku dijual, Pak. Kalau di labor tuh kelihatan. Meskipun ureanya itu kan udah diurai sama tanah. Iya, betul. Kalau tanpa diurai dengan tanah, maka dia tetap jadi bahan padat. Bahan padat berarti nggak masuk ke tanah. Kapan dia masuk ke tanah? Setelah dia diurai. Tetap terkontaminasi lah. Tetap terkontaminasi. Iya, iya. Kalau Ponska gimana? Ponska itu kapur. Oh iya iya. Kapur itu adalah untuk mencepat asam jadi basah. Iya. Sama dengan proses dengan abu ditaruh di atas. Iya. Boleh itu kan? Itu boleh. Iya. Tapi ingat Ponska itu tolong dilihat dia itu adalah ada campuran bahan kimia atau tidak gitu. Oh iya. Itu kalau ya. Ponska total kan kapur kan? Iya. Nah, kalau ada juga kapur dicampur dengan pupuk urea. Oleh karena itu ini pupuk nih langsung meningkatkan kebasahannya, tambah subur gitu. Ya memang iya karena dicampur dengan pupuk yang lain gitu. Tapi kalau Ponska asli pasti dia adalah kapur. Kapur ya. Kapur fungsinya adalah untuk meningkatkan pH jadi basah gitu. Nah, jadi yang kita harapkan itu. Jadi 6 bulan kalau kita panennya, ini kalau proses panen, ini kita ambil 1 jengkal atau 15 cm, Pak. Ini kita potong nih. Potongnya semua, jangan sebagian. Mengapa harus semua? Kalau satu kita tinggalkan ini satu, ini kita potong. Ini jarak pertumbuhan tanam yang lama dengan tanam baru itu lama, Pak. Ini 1 bulan berikut ini akan berbunga. Kita khawatir berbunga. Yang ini baru tumbuh. Kalau ini berbunga, ini nggak ada kadar minyaknya ini. Oh. Jadi kalau berbunga tidak ada kadar minyak. Jadi intinya kapan tanam itu udah masuk usia apa? Kalau dia berbunga. Berbunga secara normal, kalau dengan catatan tanahnya tidak miskin ara. Karena saya bilang tadi, tanaman itu berbunga bisa dengan sistem bonsai kan? Iya. Ini kita ambil asumsi normal gitu masalahnya. Jadi kita potong ini karena yang paling banyak minyaknya adalah batangnya ini. Dan akarnya sebenarnya banyak akarnya gitu. Iya. Jadi kita potong sekitar 15 cm. Nah, sebagian kita jadikan bibit, sebagian kita jadikan apa? Jadikan minyak.